kita kelompok 5. Kelompok 5 ada siapa aja sih? Ada aku, Anissa Nurajija. Aku Sheila Asbialisa. Aku Siti Maulida Azahra. Aku Winnie Nuraini. Nah, kita lagi ada di mana sih? Kita lagi ada di Museum Wayang. Di dalam ada apa aja sih? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Let's go. Sejarah di Museum Wayang Jakarta. Dulu, bangunan Museum Wayang adalah gereja pertama di Batavia. Tetapi, banyak yang sudah berubah. Dulu, gedung-gedung dekat tempat ibadah umumnya dijadikan lokasi makam orang-orang penting. Hal ini juga terjadi di Museum Wayang. Ditambahkan dari laman Asosiasi Museum Indonesia, ada 9 prasasti menampilkan nama-nama pejabat Belanda yang pernah dimakamkan di halaman gereja terbuka itu. Bangunan Museum Wayang pertama kali berdiri sebagai gereja pada 1640 dengan nama asal De Oude Hollandse Kerk. Nama itu berarti Museum Batavia Lama. Diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir pada tahun 1939. Di Indonesia, wayang atau boneka itu bagian dari budaya Indonesia. Biasanya digunakan untuk banyak acara seperti pertunjukan dan ritual khusus. Isi museum wayang berasal dari seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Malaysia, Suriname, Vietnam, Rusia, Prancis, dan India. Di sini ada beberapa koleksi wayang golek. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama ada wayang golek Duryodhana. Duryodhana merupakan raja kerajaan Hastina, putra dari Adipati Dresarasra dan Dewi Gendari. Duryodhana memiliki 100 saudara yang bernama Satakurawa. Duryodhana terkenal kuat dan sakti. Ia mati di tangan Bima saat perang akhir Bharatayuddha. Selanjutnya ada wayang golek Ramawijaya. Ramawijaya merupakan putra Prabu Dasarata dan Dewi Ragu di Ayodhya. Hidupnya dihabiskan di hutan Dandaka bersama istrinya yang bernama Dewi Sinta. Kemudian Dewi Sinta diculik oleh Raja Rahwana. Namun akhirnya Ramawijaya berhasil merebut kembali Dewi Sinta, membawanya ke negeri Ayodhya dan mereka bertahta dengan bahagia. Selanjutnya ada wayang golek Rahwana. Rahwana merupakan raja kerajaan Alengka, anak dari Rensi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Nama Rahwana berasal dari kata rah artinya darah dan warna artinya hutan. Ia terlahir dari segumpal darah yang ada di tengah hutan. Rahwana memiliki 3 saudara kandung, yaitu Kumbarna, Dewi Sapakerna, dan Gunawan Wibisana. Rahwana terkenal memiliki banyak pusaka sakti dan berbagai kesaktian, salah satunya adalah Aji Pancasona. Aji Pancasona membuat Rahwana tidak bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis koleksi wayang golek. Yang pertama ada wayang golek Pakuan Bogor, wayang golek Cepak Cirebon, wayang golek Menak Kebumen, wayang golek Menak Pekalongan, wayang golek Gatot Kaca, dan masih banyak lagi jenis-jenis koleksi wayang golek. Ini ada wayang yang berbeda dari wayang lainnya nih teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama ada wayang klitik. Wayang klitik adalah wayang yang terbuat dari kayu. Berbeda dengan wayang golek yang mirip dengan boneka, wayang klitik berbentuk tipis seperti wayang kulit. Cerita yang dipakai dalam wayang klitik umumnya mengambil dari zaman Panji, Kuda Lalean di Pajajaran, hingga zaman Prabu Brawijaya di Majapahit. Di sini ada 3 koleksi wayang klitik. Yang pertama ada wayang klitik gaya Yogyakarta, yang kedua ada wayang klitik Purwa gaya Jawa Timur, dan yang ketiga ada wayang klitik Gedok Kediri, Jawa Timur. Yang kedua ada wayang suluh. Wayang suluh adalah wayang yang terbuat dari kulit dan berbentuk manusia biasa. Pada zaman setelah kemerdekaan, digunakan untuk kepentingan Departemen Penerangan dalam melakukan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat.
Bahkan, dalam wayang kulit waktu itu dalam adegan intermezzo limbukan diselingi dengan memainkan wayang suluh. Mbah Cermo dari Pacitan adalah dalang wayang suluh ternama di daerah Pacitan sekitar tahun 70-an. Nah, jadi di sini ada beberapa koleksi ukiran kayu. Ukiran kayu di Museum Wayang ini merupakan bagian dari seni tradisional Indonesia yang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita wayang. Ukiran ini dibuat dengan detail serta mendalami cerita. Nah, di sini ada 3 jenis koleksi ukiran kayu. Ada apa aja sih? Ini dia. Yang pertama ada Rama Wijaya dan Dewi Sinta. Yang kedua ada Anoman. Yang ketiga ada Bima dalam lakon Dewa Ruci. Koleksi wayang kulit, ayo kita lihat. Tahu nggak sih siapa yang menciptakan wayang kulit pertama kali? Ya, sini aku kasih tahu. Yang menciptakannya pertama kali adalah Sunan Kalijaga, merupakan seorang wali yang pertama kali menciptakan wayang kulit dari kulit lembu yang berbentuk wayang purwa atau kulit ini berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya karena diukir dengan sistem tertentu sehingga perbandingan antara bagian menjadi seimbang. Nah, jadi kalian sudah tahu ya siapa yang menciptakan wayang kulit pertama kali. Nah, kalian tahu nggak sih ada beberapa koleksi wayang kulit yang terkenal? Aku sebutin ya. Yang pertama ada Rahwana, yang kedua ada Raha, yang ketiga ada Lasmana, yang keempat ada Agama. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa koleksi boneka dan topeng loh. Yuk kita lihat. Di sini juga ada koleksi boneka dari luar negeri nih guys, bukan dari Indonesia aja, seperti dari negara Cina, Korea, Jepang, Singapura, dan Amerika. Dan masih banyak lagi boneka dari luar negeri. Nah, selanjutnya ada beberapa koleksi topeng, yaitu ada topeng Uda-Uda, topeng Jawa Timur, topeng Madura, lalu dan topeng Bali. Nah, di dalam museum ini juga ada alat musik tradisional loh, seperti bonang, gong, gendang, dan kembang. Yuk lihat. Teman-teman, jadi di sini ada layar yang bisa menampilkan sejarah wayang yang terdapat di dalam museum loh. Canggih banget kan? Oh iya, di sini juga ada ruangan pagelaran yang menampilkan pertunjukan seni seperti wayang dan alat musik tradisional. Dan jika kalian beruntung saat berkunjung bisa menyaksikannya secara langsung loh. Sebelum kita keluar, ada ruangan yang menampilkan spot untuk berfoto dan juga ada pernak-pernik oleh-oleh. Itu dia sejarah singkat dan isi dari Museum Wayang yang ada di Jakarta. Mohon dimaafkan apabila ada salah pengucapan dan tingkah laku di dalam video. Terima kasih guys sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.